Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sedap malam. Kita sedang berada di salah satu gedung bersejarah mungkin ya di Kota Bandung. Gedung ini peninggalan dari Walanda dan mungkin sudah banyak juga nih konten-konten lain yang Udah mengekspos coba tempat ini gitu ke kan. daerah sini. Nah, uniknya kita sekarang ini memakai baju yang berbeda-beda. Ya. Ada Mulai dari Kang Sakti pakai apa sih? Pangsi. Ada Teh Pak pakai. Pakai dress. Nah, dan saya pakai batik. Dan ini Lutfi pakai kemeja. Kenapa kita pakai ini? Biar vibe-nya dapat sih. Jadi kita pengen balik lagi ke zaman dulu, dimana zaman Belanda mungkin ada pakai bajuan kayak gini mungkin ya. Nostalgia. Flashback kembali ke masa lalu. Sekarang kita lagi ada di suatu tempat di dalam sebuah ruangan. Wow, cukup terbengkalai juga sih. Dan pas kita masuk ke sini tuh ada beberapa yang batu-batu terus mual juga. Hawanya gimana? Pas awal masuk aku ngerasanya kayak pengen muntah tapi nggak ada gitu. Kayak langsung ke ulu hati gitu, batuk-batuk, sakit banget, berat, nahan. Kayak cukup besar juga energinya. Nah, ini salah satu tempat yang saya dengar tuh dari penjaga di sini udah kosong lebih dari 50 tahun. Bisa dilihat mungkin bangunannya udah terbengkalai, kusam. Saya sih merasanya masih kayak benar kata Lutfi sih, wah hangat ya, benar nggak? Kenapa kita berbeda ya? Sudah berbeda. Rasanya kayak rame. Iya. Tapi nggak menyeramkan kayak gitu, kayak ya udah gitu kan, kita kayak masih berwaktu disambut dan enjoy di sini. Iya, gitu. betul. Kayak banyak aktivitas gitu. Mungkin kita kan bisa aja tetep-tepetan lah, sisi mana ini tanya Alina langsung aja. Silakan Kang Vira sama Teh Puput, mangga. Oke, jelaskan. Boleh. Ini kan dulunya banyak orang yang bekerja juga aktif ya gitu kan. Nah sekarang sudah terbengkalai seperti ini, tapi kita merasakan masih aktif meskipun sudah terbengkalai gitu. Jadi penghuni-penghuni di sini pun menunjukkan bahwa mereka ini masih berada di sini dan gak kemana-mana gitu. Kedengeran jelas sih Kang, kayak suara aktivitas pagi orang-orang kerja itu. Nah betul. Ada gitu. Ya. Selebihnya dari itu Teh Puput gimana? Pas udah pertama masuk ya di pintu utama itu gitu, udah apa? Ya sama kayak Eva tadi mual gitu. Sama di belakang tuh udah panas gerah gitu, gerah banget di sini tuh gitu karena kayak apa ya? Banyak orang kumpul gitu. Nggak ada angin gitu. Jadi sesek. Ini kan auranya pengap ya. Pengap itu berarti menandakan bahwa tempat ini sangat penuh dengan aura-aura rutinitasnya pekerja setiap hari yang dia lakukan gitu. Nah, lebih jelas dan lebih pastinya kita akan coba komunikasi apa sih yang ada dan siapa sih yang bisa mau komunikasi sama kita gitu. Cuman kita di sini tuh bukan komunikasi saja ya yang diinginkan, selebihnya kita juga merasakan ada beberapa energi yang membuat kita sedih juga. Ada beberapa energi yang membuat mereka teriak-teriak juga, kesakitan juga, ada kekecewaan juga, bahkan ada juga yang merasa bahwa dia ini terpakai dulunya waktu kerja gitu. Kalau bahasa sekarang senioritasnya gitu.
Jadi agak segen nih, seperti karyawan-karyawan yang mau bekerja di sini tuh sama orang itu, atau senioritasnya dia dibuat segen sama karyawan yang lainnya. Tapi ini di sini tuh sekarang gini ya teman-teman, saya merasakan energi yang sedih sekarang ini, sedih gitu ya, seperti orang yang tersayat hatinya gitu. Lebih jelasnya kita komunikasi aja langsung ya. Kita akan lewat Teh Epa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Biarin dulu. Silakan. Tanya. Punten. Kenapa ganggu kita? Keganggu nggak sama kita? Kamu yang diam di sini. Kenapa nangis? Boleh tahu nggak siapa? Kalau boleh tahu gitu, ini sama siapa? Enggak. Tahu ternyata sakit ya kakinya ya? Nyeri. Nyeri. Ada nyeri. Ini sakit. Bang bantuan atuh. Tuh bisa jalan. Iya. Uyung ke mana emang nak? Ayo kuwi. Wih ke mana? Lain di dia tempatnya. Ini uyung di mana sob? Bang bantuan. Di dia kenaun di dia emang nak? Lain tempat kuring di dia. Bukan tempat dia. Emang masa kelam apa yang kamu rasakan di sini? Pahit. Nyeri. Masa kelam apa yang kamu rasakan di sini? Gak akan cerita. Bang bantuan. Hmm. Iya. Bantuan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tragis ya bagi yang tadi yang mau komunikasi sama kita tuh, perasaan Teh Pak. Perasaannya sedih Iya. kayak sakit banget, sebadan tuh apa sih kayak meringkak gitu loh, sakit gitu, kayak aku nggak tahu ketabrak atau gimana. Terus pas tadi tuh maksudnya sebenarnya nggak keluar, cuma kayak yang udah terus aku nahan berat. Jadi emang sedih banget ya Teh Pak ya, dia itu ya. Sedih, aku belum begitu paham sih, maksudnya dia bilang bukan tempatnya di sini, pengen diminta tolong tuh, mungkin apa ya, rasa sakit yang dari berapa tahun tuh masih kerasa gitu. Nah, saya mau jelasin ya, kenapa dia bisa datang ke kita gitu ya. Karena dari awal kita masuk saja dia udah ada di sana sebenarnya. Ya. Ya, aku ngerasa pas di pintu, Nah, pas masuk gitu. udah mual-mual gak enak.
ternyata Iya. ya langsung. Nah, itulah yang sebenarnya yang bukan dari penghuni sini, dari tadi pengen komunikasi sama kita gitu. Nah, kebetulan kita kasih kesempatan, dan yang dia rasakan selama berada di lingkungan ini itu sangat sakit ke dia, menyayat hati bahasanya gitu kan ya. Orang yang lagi frustasi gimana gitu kan, yang nggak pernah. Bener-bener sakit hati Nah. itu sakit Ya, banget, hatinya itu kayak bisa. balas dendam apa sih, kayak sakit banget. Gitu. Nah, yang sebenarnya yang ada di sini itu belum berkomunikasi, Ya, ya. Nah, kalau kalian pengen komunikasi dengan yang ada di tempat ini, kita bukan di sini tempatnya, tapi sebelah sana. Kita harus pindah ke belah sana ya, agar lebih kuat lagi energinya. Nah, seperti yang tadi Kang Wira sampaikan, tadi itu yang masuk ke TFA itu bukan asli pure penghuni sini ya, Kang? Bukan, benar. Itu pure emang dari luar yang ikut ke kita atau Ya, gimana tuh? dari ruangan yang tadi kita awal berdoa itu ya, dia udah ikut kita dari tadi juga gitu. Nah, sekarang kan pasti kalian penasaran nih, gimana sih komunikasi apa sih yang akan disampaikan oleh penunggu di sini gitu kan? Nah, mungkin Kang Wira nanti coba mediasi melalui Sakti. Boleh. Sakti, Ridho ya, Bismillah. ikhlas ya. Ikhlas. Oke, Boleh. baik kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada apa? Dengan siapa ini? Saya sudah lama. Dulu saya kerja, tinggal. Kita ganggu nggak nih kesini nih? Tidak, silakan. Saya suka banyak orang. Bagian apa kamu di sini dulu? Saya Petinggi. ya Zaman apa ini? kamu tahu baju putih. Bajunya Oh, zaman Walanda ya berarti ya. Oh, menir berarti kamu menir ya. Terus Iya. ngapain kamu di sini? Saya melihat semua orang kerja. Ya, seperti itu. Banyak yang kamu ini mungkin ya, yang kamu kerja paksa atau mungkin kamu Siksa mungkin nah. pegawai kamu? Jaga omongan. enggak deh. nggak ada. Mereka kerja, mereka minum, makan, saya kasih. Berarti kamu di sini petinggi yang baik ya? Mungkin seperti itu. Boleh tahu namanya siapa? Tidak usah. Kenapa? Kenapa? Untuk apa? Oh, iya baik. Kalau boleh tahu, sebenarnya ini dulunya tempat apa nih? Sebenarnya di sini banyak Apa? apa itu Kayak bikin besar. Mesin-mesin gitu. Ah. Oh, di sini dulunya banyak mesin-mesin gitu. Siap. Tapi saya rasa mereka
bahagia Bahagia. dengan kerjaan mereka. Oh, jadi mereka bahagia di saat kepemimpinan kamu ya di sini gitu. Ya, tidak Oh. tidak ada tangis, tidak ada marah. Oh gitu. Jadi kamu emang pemimpin yang selama ini memimpin dengan baik di sini, terus ke karyawan kamu juga memperhatikan gitu ya. Ya seperti itu. Ruang kerja kamu dulu di mana memang? Belakang situ saya Oh di situ. Oh, bersih. oh gitu. Sekarang udah terbengkalai kayak gini, Ya. tapi kamu tetap berada di sini. Karena saya merasa itu tugas saya. Oh, jadi dia ini tidak mau pergi di tempat ini karena selama dia mimpin di tempat ini tuh sangat nyaman buat dia ada di sini gitu. Tapi nggak terganggu kan saya sama tim kesini tuh. Tidak. Kamu mau nggak menunjukkan tempat yang lebih menurut kamu energinya kuat? Sebelah mana selain di sini? Atau kamu cuma sendiri di sini ada Saya ada satu tapi tidak usah. kenapa? Kenapa itu? Ya mereka cuma bantu saya. Tidak ada apa itu? Tidak ada omongan yang kalian perlu. Jadi ya saya pun bisa. Oh, tuh. Ini kamu sosoknya perempuan apa laki-laki nih? Kamu laki-laki. Hah? Apa? Laki-laki. Oh, Kayak zaman dulu tuh kan orang-orang apa? Walanda itu kan suka pakai ini ya menir-menir gitu tuh. Topi apa tuh namanya tuh? Gitu. Ada yang mau kamu sampaikan lagi? ya. Untuk kita lah ini yang di sini. Mau cari seperti apa? Oh enggak, kita nggak nyari apa-apa. Kita datang ke sini hanya untuk silaturahim. Terus pengen tahu nih sejarah di sini, zaman Walanda, zaman Jepang, Portugis, atau zaman yang lain-lainnya gitu. Mau dijajah Jepang juga nggak kemarin? Sempat di masa Jepang atau nggak cuma sebatas Belanda? Walandanya. Oh nggak ngalamin ya kayaknya. Oh, kamu nggak ngalamin? Nggak ngalamin masa Saya Jepang. tidak tahu, tapi saya tidak suka. Oh, kamu tidak suka sama Jepang. orang Jepang, nggak suka? Kenapa? Ada yang ngebuat bikin kamu jadi Dendam kah? dendam atau memang tidak suka? Tidak usah dibahas. Makanya punya trauma sendiri. Kita cuman mau ngucapin makasih nih, kamu udah mau komunikasi sama kita di sini dengan apa ya namanya tuh, ridho ya gitu ya. Ini dia mau komunikasi sama kita, itu kan sangat luar biasa ya, orang-orang terdahulu yang mau komunikasi sama kita di sini nih. Saya mau ngucapin makasih ya Menir ya, saya manggilnya ya. Bebas. Oh bebas gitu. Oh iya Menir. Siapa? Siapa? Oh iya Menir. Menir mau
balik lagi? Di sini apa gimana? Mau nunjukin tempat yang lain nggak? Saya cukup lihat kalian sampai kalian keluar. Oh. Jadi dia akan melihat kita terus sampai kita beres dan keluar dari sini. Kayak ngejagain gitu. Oh, jadi kamu mau ngikutin kita? Ikut tidak, tapi lihat saja. Saya kasih nama Yosep aja ya. Mau Yosep? Joseph. Saya punya nama. Punya nama. Oh punya nama. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Munir ya. Kalau gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buka. Nah, gimana Sakti nih? Sebenarnya kalau ini Hantu bisa baper guys. enggak, Maaf. Saya disuruh jago ngomong kan. jangan seenaknya ngomong, mereka nggak kayak gitu katanya. Enggak, sebenarnya tadi tuh yang pas tadi ketawa itu bukan dia loh. Ya tahu, tahu. Kayak ada orang yang kayak ibaratnya Ditutupin ya dianya. ya digeserin gitu. Ya. Awas gitu. Tahu jadi. Sama yang ketawa tadi dia sebenarnya dia tuh ketahuan sebenarnya si Menir tadi sama si cewek aku ngeliat cewek rambutnya berantakan gini sedikit bongkok. Dia kayak nyingkirin si Menir untuk dia juga pengen masuk gitu. Jadi kasih tahu itu cowok. Ya seperti itu. Oke. Jadi beda ya. Tadi tuh berarti ada yang masuk lagi beda gitu. Ya, cuman itu nanti yang selanjutnya ya, karena karena kita perlu komunikasi ini nggak langsung harus secepat itu ya. Kita harus tahu dulu beberapa hal yang dia sampaikan untuk kita juga. Ternyata ada penyampaian nih dari dia, jangan sembarang ngomong. Ya, jangan banyak rasa ingin tahu juga. Dan nantangin. Ya, nah kalau kalian mau ke sini, ya udah cukup silaturahim aja. Siapapun yang masuk silahkan komunikasi. Jadi untuk selebihnya jangan macam-macam deh gitu. Itu sih secara ininya ya, intinya ya yang Menir tadi bicarakan ke kita. Nah baik, untuk semua teman-teman nih, kita pindah lokasi lagi. Karena di sini sudah cukup, kita mencoba untuk ke dalam, gitu ya. Mari ikutin, hati. Kita udah pindah ruangan. Ini agak lebih pengap ya di sini ya, of course ya, karena tempatnya juga lebih kecil ya, dan banyak banget tempelan-tempelan apa ya, ya kayak announcement gitu ya. Terus udah gitu semacam apa itu ya, koran gitu ya, majalah loker gitu lama-lama segala macam gitu ya. Dan ini kerasa pengap banget sih, bener, lebih pengap banget gitu. Dan memang ketika tadi di sana, ketika kita yang pas Kak Eva kemasukan itu tuh udah manggil terus gitu ya. Nggak tahu tuh, kayaknya nenek-nenek yang tadi sempat ke Sakti gitu ya, itu ini kayaknya nggak tahu ya, kayak penasaran gitu sama saya. Coba ya nggak tahu juga sih, coba gimana ya, gitu terus-terusan manggil gitu, terus merah ya matanya ya. Gitu. Yes. Ya sih, sebenarnya kalau aku lihat ya, nenek itu tuh di tempat yang pertama kita buka. Jadi kayak nah saya dilewat, padahal kalian lihat saya. Di tempat sesajennya. Iya, gitu. Jadi makanya dia ngikutin entah mau apa gitu ya. Cuman dia pengen komunikasi gitu. Dan kita itu penasaran gitu dengan nenek. Cuman memang sepertinya berat. Ya, berantakan. Gitu. Ya. Ya, betul. Yang aku rasa
Rasain di sini pengap, oke? Banyak darah. Lutfi sih. Lutfi aja deh kayaknya karena udah deket-deket. Coba deh. Ya. Aduh. Ya udah itu keringatnya udah banyak. Jadi kan tempat ini kan tempat kantornya nih ya, yang tadi masuk ke Sakti yang terus mau komunikasi, dia nunjukin bahwa keberadaan dia suka di sini gitu. Nah, terus di depan kita juga nih ada kursi yang unik banget nih. Ini bersejarah juga nih, kursi gak boleh didudukin nih. Jangan ada yang berani untuk mendudukin kursi ini. Ini kayaknya kursi yang nenek-nenek itu. Jadi nggak boleh nih tanpa izin gitu. Nah makanya kita mencoba untuk, yuk kita komunikasi nih. Mungkin ada pesan moral ya yang harus dia sampaikan ke kita juga di sini tentang sejarahnya tempat ini. Kita minta izinnya Kang Lupi ya. Ya. Setengah. Gimana Kang Lupi, mau izin? Ya, satu. Ya udah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah calik. Kieu abi mah dah. Oh, saya. Nenek ya. Wis diolowan ku abi mah ieu mah budakna. Di dieu we. Tong aku. Karunya candok udah. Daripada ku itu diudal kena. Ya, mendingan jang abi daripada ku itu diudal kena. Assalamualaikum. Now, Sareng saya. nih di dia abi mah di dia ngawadal kena. Mana teh saha? Saha we? Mudah-mudahan tuh. Nah, kasih ke budak ieu kasepnya. Stepnya. Ya. Ya. Tenang. Di sini. Sini dong. Tenang. Capek. Sok. Ini mah cicing we. Sok. Ai nenek sok nu di mana? Nenek teh sok di mana? Di dia teh di mana paling mana? Iya. Ini di dia. Oh iya. Tenang nek. Badai komunikasi sekedap nek. Nenek tos sabar alami di dia. Bu, tema rahasia. Enggak sih, jangan abi ya banyak. Tong aku. Ulah Bisa atuh. dia nya. Tong akunya. Buat semua teman-teman nih, hal-hal yang seperti itu nggak boleh kita diemin langsung ya, harus cepet-cepet kita keluarkan lagi karena itu bahaya buat kita semua gitu ya, Kang Andri ya. Nah, Kang Lupi gimana nih kesannya? Good. Sebenarnya tadi setengah-setengah sih. Soalnya dia dari tadi bisikin nah, di sini aja. Oh gitu. Daripada diambil sama yang di sana. Aku juga nggak ngerti sih apa itu. Ambil yang di sana. Di sini aja. Dari tadi tuh ini apa? Ikutin. Dadah-dadah gitu di situ di yang jendela itu tuh. Matanya merah sih gitu. Cuma nggak tahu ya. Kayaknya aku sih lihat ada 2 ya nenek-neneknya. Soalnya matanya sih 4, gak tahu satu nenek-nenek matanya 4 gitu gimana. Oke, gitu ya. Itu sih. Gimana Kang Andri? Udah tenang sekarang. Nah, Mungkin final lokasi lagi mungkin. Iya. Nah itu Kondisi mungkin di sini. ya memang Karena nggak suka apa gimana. Iya. ya betul. Karena kan ada yang menyambut kita dengan baik, terbuka, ada juga yang tidak menginginkan kita ada di sini juga gitu ya. Kita tuh bawa satu apa ya, bisa dibilang
Sesepuh apa Pak? Iya. Penjaga di sini lah, penjaga di sini. Iya, betul. Ya, hampir berapa tahun berarti Kang? Berapa tahun kan? Sini. Ya. Kaget ya Kang. Kamu Gi, sini masuk kamu Gi. Masuk. Ayo masuk kamu Gi. Suka tembak-tembak nih. Kang, ceritain coba Kang nanti. Ya, Kang tahu tempat apa sih dulunya? Jadi nama ini teh apa ya, kayak kantor gitu, Kantor di kantor, terus karyawan ganti baju, makan, seperti itulah. Locker gitu ya. Ya kayak gitu lah, tempat istirahat. Sekarang seperti itu ada lagi sih ruangnya seperti di sini. Tapi kayaknya Jadi ini, ya maksudnya gini, saya nggak nyuruh, kasih tahu gitu. Nah ini teh apa, kantor si Menir tadi benernya. Ya mungkin bekas karyawannya gitu. Oh Kayak iya. meja, itu WC. Ini mah Oh, ini mah tempat ini ya. di tangan apa gitu. Naon ya teh? Bangke naon eta teh Kang? Bangke naon teh Kang? Abi nuju patroli ka dieu ge reuah sabege. Ari sugan saya mah orok. Oh. Sugan saya mah gitunya Ya. orok. Soalnya kan banyak kinau teh lah, bukan naonnya. Pengemis gitu ya yang itu ya. Gitu dikira teh orok, ternyata ini teh kucing gitu. Oh, pantes. Nah, Tiga. saya ge bingung gitu. Ngegantung gitu ya. Dimasukin kumaha. Tuh kan Ya. logika kalau di luarnya Nggak akan masuk ya Kang? ya? jalan mana gitu. Jeung naliana rapi Iya, betul. gitu kan. Otomatis gimana naliana di dalam gitu kan. Nah, saya ge kieu mikirna teh. Iya. Nah, ieu teh Oh, tadi di bawah. ada orang anu ya kan ya. lain sesatnya, maksudnya mah Anu munjung lah. syarat atau Nah, gimana, itu ya. betul. Feeling saya kadinya gitunya. Makanya yang tadi masuk ke siapa? Ke Kang Lutfi juga ya Tuh, itu. saya kan jadi batuk. Nah. Pengen itu batuk jadi batuk. Lutfi juga di bawah katanya di sini ngeliat ini. Nya nggak tahu meureun syaratna yang eta nya di pasien eta. Setelah di pasien ieu si anu minta eta teh di pasien luka naon lah gitu. Oh. Timbal balik lah. Ya, timbal balik ya betul. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Pak Bugi nih ya selaku Budi. Pak Budi selaku keamanan di sini nih yang udah bertahun-tahun ya menjaga tempat ini, ternyata sesuai dengan apa yang tadi dari awal kita komunikasi lewat Kang Sakti, lewat Teh Epa, lewat Kang Lutfi juga. Inilah petunjuknya yang Kang Budi tadi sampaikan ya. Malahan Kang Budi juga nih nggak tahu ini gitu kan. Ya, Kok tahu-tahu oke. tiba-tiba ada ini gitu ya. Kayaknya mah ini mah udah lama. Soalnya kan tinggal tulang. Ini mah tinggal tulang. Ini juga saya bingung. Nggak tahu kucing, nggak tahu anak careuh. Oh iya betul. Tahu betul. nggak anak Kayak careuh? tupai gitu ya. Da menurut saya mah nya buat syarat anu karar itu mah jarang kucing mah. Iya, gitu. iya. Cara dia biasanya. Tapi- buntutan itu Kang ya? Nya kucingnya aya buntutan sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa saya diemin ya. Saya kan nggak mau ambil resiko lah nya. Iya, betul. Takutnya aya Udah dulu. dampak sini. lain. Mungkin cukup dulu ya penelusuran kita untuk di Di tempat ruangan ini. Kita masuk ke area dalam. Tahu ya dulunya ini bekas apa? Ada kursi. Ada apa ya di kursinya? Ini tuh kursi ini tuh tadi kita kan ngobrol juga sih sama Pak Budi tuh awalnya di sini. Cuman tadi kita komunikasi juga sebelum di sini tuh ada yang mindahin ke sana. Nah minta dibalikin lagi ke sini. Tempat gitu. asalnya. Kata yang suka kursi ini gitu. Makanya kita pindahin tadi ke sini bukan karena apa-apa, karena yang menjaga tempat ini tempat duduk saya mana gitu, tempat tidur saya mana. Nah makanya kita pindahin. Alhamdulillah sekarang sudah ada di sini nih kursinya gitu ya. Nah buat teman-teman semua, kita akan coba menelusuri ya
dulunya ini bekas apa, kok bisa sampai terbengkalai gini, terus ada ruangan lagi di sini gitu kan, masih jadi pertanyaan kita juga ya gitu. Nah saya mau nanya nih sekarang ke Teh Puput, apa yang dirasakan oleh Teh Puput sekarang? Yang saya rasain sih mual ya pasti, cuman gatel. Semua pada Boleh sampai coba ditanya mungkin start time. Apa yang kalau gelap ya keganggu. Terus suami di sana Di mana? Di mana? Di mana ini? Yang di mana? Boleh ditunjukin yang di mana? Di luar ya. Ada maksud dan tujuan apa sampai Ada yang mau disampaikan? ya? Gatel. Gatal-gatalnya gara-gara apa ini? Apa sengaja disiram? Keras. Disiram. Oh, jadi dulunya ini bekas Iya, pegawai. di sini. Sama siapa di sini? Nggak tahu. Hmm. Kayak melepuh gitu ah. Kasihan juga ya, semasa dia bekerja di sini mengalami hal yang menyakitkan buat sosok yang sekarang lagi komunikasi sama kita. Ini di luarnya di mana kalau boleh tahu? Oh itu di situ. Oh. Yang tadi nangis ya, yang kedengeran, yang tadi teriak. Oh. Sebelum kita masuk sini juga Iya. kedengar ada suara yang teriak. Iya. Teriaknya kayak jauh tapi kayak mendekat gitu. Ya, nah itu dia ini perlu pertolongan kita juga. Dia ini juga merasakan kesedihan yang sangat luar biasa ya semasa dia mungkin berada di sini. Kejadian-kejadian yang sangat nggak bisa dia lupain mungkin sampai saat ini. Bila mau ada yang disampaikan silakan sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Nggak boleh Sama ngomong. siapa? Sama siapa? Oh gitu. Ada siapa aja di sini? Teh? Bajunya takut. Maksudnya gimana bajunya tapi? Flashback ke dulu. Gitu. Oh iya. Pakai baju kayak putih. Berarti zaman-zaman Walanda ya kalau gitu ya. Itu atasan kamu apa siapa? Oh. Jadi yang komunikasi sama kita sekarang tuh dulunya sebagai apa namanya tuh? Pekerja. Kalau bukan yang bersih-bersih baju gitu.
disiram. Oh. Oke. Baik kalau gitu, makasih ya infonya di sini. Saya akan doakan kamu, kita semua, bukan saya pribadi ya, tapi semua akan doain kamu agar kamu ada di tempat yang lebih nyaman lagi gitu ya. Biar rasa takut kamu di tempat ini tuh kamu punya kebebasan juga ya. Baik kalau gitu, izin ya. Bismillah. Gimana rasanya teh kamu? Jadi kayak gitu orang tadi ngedorong siram sama yang di sini, tapi pas mau ditanya siapa itu langsung gelap. Jadi kayak aku tuh kebingungan orang gitu. Jadi nggak boleh dibilangin siapa itu. Gak tau siapa pelakunya. Iya, dia duduk di sini. Sebentar itu langsung gelap aja, ditutup. Jadi dia tadi ngedorong gitu ngambil cucian gitu. Bayang muka sama Cuman badan itu itu aku pada pakai pakai topik gitu. tahu zaman dulu. Baju putih gitu. Bajunya warna putih jelas. Kayak gitu yang dirasain. Cuman dia tiba-tiba nggak boleh nanya, nggak boleh ngasih tahu siapapun yang ada di sini. Oke, jadi Tadi teriak. kebanyakan di sini tuh nggak mau ngasih tahu siapa namanya gitu kan. Mungkin dia cuma ngasih tahu tuh kayak apa, saya atasan, saya karyawan, saya bawahan gitu kan ya. Untuk ngasih nama masih susah mereka ini, seperti dirahasiakan juga karena ada juga kan di sini yang penunggunya itu yang tadi saya bilang senioritas ya bahasanya gitu, atau tidak boleh banyak yang diutarakan atau diucapkan bila itu tidak penting buat kita mungkin ya, nggak penting buat kita nih, ngapain diomongin namanya atau siapa, kalau mau komunikasi ya seadanya aja gini gitu. Nah tapi kita alhamdulillah juga ya bisa komunikasi dengan karyawan orang pribumi ternyata gitu ya, yang tadi kan kebanyakannya kita sama orang-orang luar dari apa bangsa kita ya gitu ya. Nah kesannya untuk Pak Adi setelah melihat sosok yang tadi yang berkomunikasi sama kita, Misalnya gimana ya? Ya sedih sih, Pak. berasa ya Pak? Ya, begitu begisnya mungkin zaman dulu Nah yang dirasakan oleh banyak kesedihan sebenarnya ya, dibanding hal-hal yang menyeramkan karena sejarah kelamnya yes. dulu mungkin kita sebelum kita ada di sini ya, banyak pesan moral. Dia bekerja di sini tapi dia juga sampai dicelakain juga gitu kan, padahal dia bekerja di sini dengan sungguh-sungguh ingin memperbaiki hidupnya, tapi kenyataannya pahit gitu. Nah untuk saya sendiri setelah komunikasi dan melihat sosok itu gimana tuh yang kita rasakan? Yang aku rasain, yang kebayang gitu, kesiramnya tuh benar-benar dari muka ke badan-badan, terus kayak apa ya? Mungkin di zaman dulu lebih ke kayak kacung, udahlah apa mensetarakan gender gitu. Kayak lebih kayak ya udah kan dia di bawah saya gitu, jadi saya berhak untuk nyiksa atau untuk apa ya ibaratnya yang mukulin gitu, benar-benar. Nah ini juga ada yang komunikasi sama saya, dia bilang begini, jadi zaman dulu itu banyak orang-orang yang membelot ya, membelot dan menjatuhkan karyawannya, teman-temannya sendiri gitu. Karena apa?
karena dia pengen upah yang lebih besar. Bisa dibilang seperti mengadu dombakan, terus mata-matain itu orang. Jadi pengen jadi orang pilihan yang dipercaya sama atasan di sini gitu. Nah makanya banyak sekali kesedihan-kesedihan yang dialami oleh karyawan di sini sebelumnya gitu. Ada yang dipukul dengan Disiksa. cambukan gitu ya. Ada juga yang diseret sampai ditunjukin ke semua orang gitu ya. Padahal mereka itu bekerja dengan benar, tapi nah ini nih pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang itu membahasa orang lah yang puas, yang puas untuk karyawan dia atau orang-orang di sini tuh sampai dicelakai itu pengen puas gitu. Tapi ujungnya si orang itu juga nggak selamat oleh pribumi juga gitu. Nah makanya untuk teman-teman semua, kita sebagai apa ya, orang sekarang lah bahasanya ya, perlu untuk bisa mengetahui sejarah-sejarah kelam tempat-tempat yang ada di kota Bandung atau di luar Bandung juga ya, karena banyak hal yang kita mungkin nggak tahu dalamannya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan komunikasi lewat Teh Puput nih banyak pelajaran buat kita. Intinya kita harus banyak bersyukur juga. Sekarang kita bisa makan enak, tidur enak, dibanding dengan orang-orang yang terdahulu berjuang untuk bela-belain perut tuh harus merasakan dampaknya seperti itu. Nah kita di sini jujur ya, saya mellow juga. Mereka minta didoakan, ya, minta didoakan agar mereka juga tenang. Jadi di sini auranya nggak seseram yang sebelumnya, Iya, sini. karena di sini Lebih sedih. lebih, saya juga merasakan kesedihannya ya. Ada yang menangis sampai Nangis sampai gemetar. ketakutannya. Ya gemetar, benar-benar nangis segukan gitu. Jadi saya nggak ini di sini tuh nggak ngelihat suasana atau aura yang sangat menyeramkan. Jadi pas apa kursi ini di sini tuh sama di sini Gitu. karena saksinya ya kursi ini. Nah, Tapi emang kursi ini juga harus di sini sih. ya. Kenapa tadi Pak Budi selaku keamanan di sini, ya, yang berjaga di sini berbicara ke saya yang tadi saya sebutkan, terus saya nyuruh untuk balikin lagi. Nah ini simbol untuk komunikasi, ya. Kita harus punya simbol untuk komunikasi karena kursi ini bersejarah juga, gitu ya, untuk orang-orang terdahulu kita. Baik kalau gitu kita panggil dulu Pak Budinya ya, biar kalian tahu juga nih simbol dari kursi ini. Boleh Pak Budi, masuk Pak Budi, sini. Tadi Pak Budi kan Pak Budi kan minta apa? Dipindahin nih kursi ya. Maksudnya Pak Budi minta pindahin kursi. Maknanya apa Pak Budi? Biar kita tahu. Nah gini, ada salah satu teman saya pas cek area lah ya, tertarik dengan kursi ini. Oh. Dulu kursi ini apa ya, kotor, bahkan berlumut hijau lah. Ya. Ya. Saya sih nggak melarang, ya pokoknya nggak melarang. Mau ambil aja gitu ya. Ambilnya aja, cuman ya apa ya, efeknya lain. Oh. Ternyata setelah saya bersihin, kursi ini saya bersihin, terus nggak diambil-ambil. Katanya teh ada yang ngasih tahu kalau kursi ini diambil ke rumahnya, ya dampaknya akan jelek juga katanya. Oh, orang rumahnya dan Ya, gitu. orang-orang tersebut Ya. ya, Pak Budi. Oh. Makanya nggak diambil-ambil seperti itu. Nah, makanya kan jadi kalian untuk semua teman-teman nih ya, kita nih langsung ada ya pelaku sejarahnya nih ya yang tahu nih kursi ini. Dan ternyata Pak Budi juga silakan aja nih membolehkan, tapi kenyataannya
orang yang mau ngambil kursinya malah nggak jadi untuk ngambil ya, karena mungkin ada kekhawatirannya. Nah Pak Budi, satu pertanyaan ini dari saya Pak Budi. Dulu ini kalau boleh tahu kursi ini tuh emang udah lama banget Pak Budi? Semenjak ini berdiri apa baru-baru atau? Kalau dari lihat modelnya Ya. emang ini kayak klasik. Hmm. Lagian saya pertama nemu tuh kan udah berlumut, udah wah pokoknya kotor sama kayak kursi yang seperti itu. Iya. Kayaknya udah lama sih. Udah lama ya Pak Udah Budi? lama. Oke. Nah itu ya teman-teman, penjelasan dari Pak Budi ya. Untuk malam ini di tempat ini kita akan ada doa bareng untuk semua yang ada di sini. Kita minta ridhonya, ikhlasnya, pamrihnya untuk semua yang ada di sini. Kita mendoakan yang terbaik agar mereka juga diterima iman Islamnya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik kalau gitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya kan. Nah, baik teman-teman. Untuk tempat ini alhamdulillah ya. Mereka senang kita udah bisa berdoa, mendoakan mereka. Ikutin kita terus, masih banyak nih tempat-tempat yang mau kita kunjungin ya Pak Andri ya, Teh Puput, Kang Sakti, Teh Epa, Pak Budi, Pohon Pisang, Pak Budi udah mau nemenin kita juga ya. Keliling ini nih, kalau nggak ada Pak Budi kan kita juga mau mana dulu nih gitu kan. Nah alhamdulillah nih Pak Budi mau gabung sama kita. Baik untuk teman-teman, kita pindah area lagi ya. Kita masuk area lebih dalam lagi. Banyak bangunan, banyak apa? Ada bolong-bolong. Langsung aja, Kang Wira. Epa manggil aja nih. Ada apa ini Epa? Epa manggil aja nih. Kang Wira katanya gitu. Kakinya getar. Oh gitu. Jadi yang Epa rasain kaki getar. Selain itu? Deg-degan. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Kita coba komunikasi ya di area yang ini, kita nggak tahu area apa dulunya. Kita makin ke dalam lagi ya ini ya. Ada yang mau ngajak komunikasi sama kita biar lebih jelas lagi. Kita tanyakan langsung lewat Teh Epa nih ya. Rek naraon ka dieu. Sareng saha ieu punten? Kawagal. Kasumpingan SIM abdi sareng ringan kawagal. Kawagal kunaon? Kawagal. Tong ka dieu. Tong lebat ka dieu. Tapi terang sejarah ieu. Berat tapi Nah, ini tuh yang tadi saya bilang kesepuhan yang tadi yang di belakang itu. Emang kenapa tadi saya bilang jangan lebih dari
Nah itu dia jangan ngebolehin kita itu ada sesuatu yang nggak boleh sampai melebihi batas itu. Waktu yang tadi saya tentukan, makanya dia bilang rek naon kadararia, pada intinya jangan melebihi batas yang nggak boleh, ranahnya. ya yang bukan ranahnya. Nah jadi batas kita ini sekarang hanya bisa ke sini, tidak bisa ke sana. Jadi kita harus ke sini. Kalau untuk ke sana nggak boleh, gitu ya. Nah kalau ke sini nanti ada yang komunikasi lagi sama Teh Epa, kita malah nganuhunkeun ya, udah dikasih tahu, jangan sampai ke sini gitu. Nih ada yang mau komunikasi lagi nih. Masih getar. Nih, Enggak, nahan. Sakit. bentar. Nah, oh, tuh, sareng sahaya. Oh, Neng. Kunaon, Neng? Kieu. Jadi gini Neng, kadararia teh kahiji bade silaturahim ya Neng nya. Kadua hoyong terang Neng, ieu kan terbengkalainya tos Islami. Hari Neng di dieu salaku naon? Biasa we. Jelma biasa. Oh, jalmi biasa. Damel di dieu Neng kapungkurna. Janten naon Neng, padamel naon? Gitu we. Bebersih gitu Neng. Oh. Aya nu bade disampaikeun Neng. Tang di dia. Oh, tong di dieu. Pami lebet kadinya wios teh Neng. Tong nepi ka jero. Ulah nepi ka jero. Oh, jadi sebatas kadinya we Neng nya. Aya Neng alhamdulillah nuhun Neng. Tos di pasien terang. Enten ieu SIM abdi sareng reng-rengan moal kumawantun ya Neng nya. Tapi Neng bade ngajajab kadinya engkeun. Asa kalau jelma. Gitu. Coba jelema mana laki. Nya. Sama lalaki. Nya ieu rerencangan hungkul Neng. Nya nuhun ya Neng nya. Tos kersa masihan terang nya Neng nya. Nuhun pisan. Neng cing tenang oge nya. Calikna di mana bae Neng. Ku abdi bae dimulihkeun di Neng nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakinya Ya. Gimana? Minum dulu Pak. Kelihatannya kayak nggak begitu luas, tapi jangan sampai ke belakang. Ya. Sini aja sama ini. Kalau ke sini gimana Teh Pak? Nggak apa-apa, tapi jangan Terlalu dalam ya? jangan terlalu dalam. Soalnya Iya. itu masih ada lagi ke belah sana. Iya, gitu. Yang gede tadi ya. Iya. Ya benar nih. Nah gitu ya teman-teman. Jadi yang gaib juga mengingatkan kita agar jangan terlalu dalam, jangan terlalu kebablasan ya kalau bahasa kitanya malah ulah sangeunahna, karena ada ya penunggu yang lebih kuat energinya gitu. Bahkan yang komunikasi sama kita juga dari dua yang berbeda ini melarang jangan terlalu dalam. Mungkin kan di belakang kita nggak tahu nih ada apa ya, gitu di belakangnya kita nggak tahu. Nah, makanya kita coba kesini dulu aja, tapi jangan terlalu dalam ya. Yuk teman-teman semuanya.
Baik nih teman-teman, kita udah ada di area yang sama-sama bentukannya terbengkalai juga ya. Sebelah kiri saya ada ruangan, sebelah kanan juga ada ruangan, tapi nggak tahu arahnya kemana. Yang jelas kita ada batasan dan jangan sampai melebihi batasan itu aja. Nah, sekarang kita coba komunikasi lewat Kang Sakti, ya. Kita komunikasi lewat Kang Sakti. Mudah-mudahan petunjuk kenapa kita nggak boleh terlalu dalam itu bisa komunikasi lewat Kang Sakti nih ya. Ridho Kang Sakti? Siap. Siap ya? Ya. Oke. Seperti Geus penting balik. Ya sareng nu calik ti dieu. Janten aya tempat-tempat nu teu kenging di langkungan ku sim abdi kawih reng-rengan. tong ngahajakeun Oh, tos. atas nya samet dia weh di dia mah gitu. Mohon. Tapi upami nu sanesna mah teu sawiosnya. Ios. Tong kaltu. Kaltu. Oh ulahnya. Apa sih teh? Pangsi resep. Ayo sareng saha? Meh tong arindit kemana-mana. Oh, anu ngajaginya ka orang-orang sadaya. Nuhun pisan ieu Abah atanapi Eyang kersa masihan terangnya ieu ka abdi kawih reng-rengan. Teu kenging melebihi batasnya segala rupi ge kitu nya. Tita ini titunya Eyang ya. Meh teu kadari. Iya Eyang. Ya, nuhun pisan Eyang. Jadi samet dieu we nya yang di dieu mah nya. Mun Eyang karaos ku abdi oge da benten nya aurana ge. Nuhun pisan Eyang. Ya panginten kitu atuh Eyang nya. Sim abdi bade kalaluar deui, bade ngalih tempat atuh nya. Bade dieuwihkeun Eyang atuh nya. Bismillah. Gimana tuh Sakti? Kayak dia kayak ngejagain kita terus sebenarnya banyak banget yang mau ke kita, yang mau nyamperin di sini. Ya. Cuman beliaunya yang ngejagain kita supaya nggak kesini. Oh gitu. Jadi batas kita cuma sampai sini doang. Oh iya iya. Ya. Menurut Pak Andri gimana? Ya, dipindah aja deh. Ya gitu ya. Karena kan kalau sudah ada yang ngasih tahu kayak gitu, berarti kan takut ada yang tidak diinginkan oleh kita gitu ya, sama semua tim. Nah gitu ya teman-teman, makanya kita berada di tempat ini tuh nggak boleh sembarangan tuh itu, menjaga juga mana yang boleh kita masuki, mana yang nggak boleh, karena mungkin ada kekuatan-kekuatan atau energi-energi yang besar gitu ya, yang bisa mengakibatkan yang nggak
pengen kita rasain juga ya. Apa namanya tuh, akibatnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita sekarang tahu ya, di tempat ini alhamdulillah udah ada yang mau komunikasi 3 orang ya, 3 makhluk gaibnya yang sudah mau berkomunikasi sama kita, dan ketiga-tiganya melarang ya, ketiga-tiganya melarang untuk tidak lebih jauh lagi. Kalau kalian masih pengen terus lebih tahu lagi, kita sekarang akan pindah tempat lagi, dan ada tempat yang mau kita telusuri lagi ya, Kang Andri ya, gitu. Nah, kita sekarang berada di satu ruangan yang nggak tahu dulunya bekas apa nih ya, sama terbengkalai juga nih di sini. Tapi di sini auranya kuat, ya. Maksudnya kuat tuh ada sosok yang menunggu aura ruangan ini. Dia itu sering kesana, masuk lagi, keluar, masuk lagi, gitu ya. Nah, kita akan coba komunikasi dengan sosok itu melewati sakti kita. Sakti sudah siap? Siap, tapi mau nyiapin sedikit boleh nggak? Apa? Posisinya sama kayak waktu itu mimpi. Nah ini. 1, 2, 3, terus ruangannya sama kayak gini. Orangnya sama juga. Ngadepnya sama ke sana. Ya. Cuman jangan kaget kalau misalnya ada suara dari sana. Oke. Ternyata ini pernah masuk mimpi Sakti juga nih. Sakti pernah mimpi berada di tempat ini ya, di ruang ini ya. Baik, kalau itu Sakti udah siap, izin ya, balik. Saran saya, Dia. sok aja ngajaga di dia nya. Ayo namanya dia teh. Biasa. Iya. Ayam awek. Sudah. Iya, aki tas lami di diki. Kok satu. Kawadol tuh ki sumpingna ya abdi sareng rengan. Tadi. Aki tos seberapa tahun kita ki? Iya. Oh. Canaya. Di Canaya aki tos di dieu nya. Aki emang sok ka mana wae upami teh di. Tah. Di dia wae. Jadi ya wae. Hoyong terang ki ieu teh abdi sareng rengan tuh hoyong terang sejarah ki nya. Sejarahna tempat yang bisa terbengkalai teh kunaon, terus aya naon wae ki di dieu teh gitu ki. Atuh, loba di mana? Rek. Lu kumaha? Tapi tak kawagal ya ki upami komunikasi gitu. Iya ki. Sejarah sama kayak di pada jadi. Apa biasa? Terbengkalai. Balang angus. Coba jelema oke.
Tuh ini. Kemarin putih. Nah, ini boleh disampaikan Tiki untuk kita naon gitu. Oh. Menerek. Gimana tuh? Kalau mau dipanggil? Iya, itu udah pasti Pak. Kita panggil. Itu kita Kok Aki dipanggil nak? Mana yang boleh dipanggil Pak Aki? Mutiasa kalau Aki dipanggil. Nah, lawan itu teh gimana? Lomba kita lomba. Mama yang buat anu udah abi mah hadir ti sumpingna bade silaturahimnya tinya taya maksud nu sanes-sanes hoyong terang iki bisa nepika terbengkalai kan aduh lebar pisan tinya ieu teh ruangan atau napi tempat saegeun kieu gitu ki maksud abi teh tapi ya alhamdulillah jadi aki tos kersa ya sumpingnya kan dia gitu ki. Aki balik jalan-jalan kamar ya ki. Udah kemana Ki? Cobi ki. Soci. Dan menuju ke naon? Oh, ki. Soci kemana? Naon di Ki? Ki. Perfect beauty. Nah, Apakah? dia tak mati. Apa tuh yang kira-kira ditunjukin? Jadi si Aki ini menunjukkan ada sosok ular besar untuk berapa rumah Siluman. itu arahnya dari sana dari luar sana kita tapi alhamdulillah sih dia nggak cuman kita harus waspada jangan sampai ada yang lengah di antara kita semua. Ya. Tos Ki? Tos banyak? Artinya Ya, tosnya? Ready tuh, kalau ada di iya, tos. mungkin maunya kinya di sampingnya. maunya ki Si A, awas lo. Hati-hati lo. Mana? Si Aipan. tadi Sakti kan waktu masuk itu menunjukkan sesuatu di sini ya kan Apa tuh Sob? Ya, kelihatan sama sakti. Yang kebayangnya tadi kayak ada perempuan di pintu itu. ya Terus di situ tuh pada ngeliatin kita. ya Cuman yang ular tadi Iya. di paling belakang. Jadi ularnya teh tau kan kayak naga gitu ke atas. Ini yang paling belakang. ya Terus sisanya yang segini gede-gede. Oh. Tapi nggak terlalu gede, cuma lebih dari manusia. ya baik. Nah jadi kan si Api ini sebenarnya penunggu paling lama Karuhun lah ya. ya penunggu paling lama juga tapi dia ngasih tahu ke kita harus hati-hati gitu karena sosok yang lebih besar-besarnya tuh ada juga di sini tapi kebetulan bukan di tempat ini ya ada di sana cuman kita jangan sampai ke sana lah kita ikutin apa yang disuruh tadi yang Saki mending
kita harus berhati-hati aja, jangan sampai jangan sampai lengah. Buat kameramen nih mungkin Ya, jangan ngelamun. ya Ya, harus fokus juga ya semuanya ya. Pas banget jam 12. Nah, harus fokus karena tujuan kita kesini kan hanya silaturahmi Ya. gitu. Tapi ada yang mau komunikasi lagi boleh sah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Sama sehari. Nu di mana ya? Nu di mana ya? Ini dia. Jadi tuh. Kawagel tuh. Tuh. Saha ieu teh? Biasa ieu teh. Boleh tahu namanya gitu? Mana gitu. Ulah. Enggak tahu. Tos lami oge di dia. Nilainya. Ada yang mau disampaikan tidak ke kita gitu, reng-rengan sama tim nih? Hah? Nggak ada goan. Oh, Siapa tuh? ya itu yang tadi saya bilang sosok itu tuh, gitu. Yang tinggi gede. Ya, makanya harus hati-hati ya, Kang Andri tenang, jangan sampai lengah juga nih gitu. Kunaon teh sosokna cik hayang terang gitu. Kumaha eta teh? Ya, Nah, tos. nuhun ya, tos jasa samping ya, nuhun ya, nuhun ya. Dia narik apa itu? Sosok apa tuh? Kang Sakti tadi kan disuruh lihat. Bener bukan sih? Ya, Dia betul. narik apa gitu? Kayak di Nah, dengar kan sesuatu ya tadi ya. Ada yang bergeser kan, ya. Nah, itulah sudah berasa nih Kayak pusing nih kan. ya, itu. Makanya Makin panas juga. ya, ini makin pengap juga di sini. Lebih baik kita pindah tempat. Gitu, ya. Ya. Soalnya ini nggak akan benar ya. Baik.